Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang ya. Kita mulai pertemuan 11 kita hari ini ya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat ilmu ini. Ya, materinya sudah saya share di e-learning. Silakan dibuka ya, di-download. Nah, juga peserta sudah saya tuliskan sedikit mengenai tugasnya ya. Saya sebentar ini. Oke, sambil mendownload ya, tunggu sebentar sambil juga nunggu teman-temannya. Ada 20 berapa masih belum hadir. Bentar, saya juga ada nih. Oke, nah ini semakin banyak yang hadir ya. Bentar. Oke, saya coba share screen. Oke, saya coba pakai VPN ya, biar bisa download. Bentar, mana ya? Di Oke, kita bisa. Ya, saya buka PPT ya. Oke. Oke, saya mulai. Assalamualaikum. Materi ini masih tetap ya pada materi mengenai analisis regresi. Nah, bedanya kemarin itu mengenai dari segala macam teori regresi, lalu bagaimana cara mengerjakan menggunakan software R yang pertama, terus yang kemarin ya karena last submissionnya saya ya, enggak apa-apa lah mungkin besok ya berarti ya, kurang 16 jam atau 15 jam gitu ya kalau kita lihat sekarang. Jadi masih satu yang mengumpulkan Amanda Amalia itu. Itu pun juga Amanda juga mengumpulkan itu pada hari saat apa namanya? Pelajaran ini mengumpulkan jadi langsung mengerjakan. Itu cuma satu murid ya yang mengerjakan tugas.
Nah, nanti yang lain menyusul, pastinya gampang ya pakai Microsoft Excel analisis regresinya. Jadi cuma tinggal mengcopy atau bagaimana gitu. Nah, materi hari ini, saya nggak melulu teori nih. Sekarang kita coba untuk menganalisis metode matematik atau metode regresi ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi biar tidak jenuh juga. Nah, juga pun ya sedikit cerita juga karena kemarin saya juga mengikuti workshop ya yang untuk dosen bagaimana cara mengajar model blended learning ya atau workshop kampus merdeka lah intinya. Sosialisasi kampus merdeka, bagaimana cara dosen ini memadukan antara belajar online dan uh, apa namanya mahasiswa itu juga nggak bosen gitu ya, gimana caranya. Nah, salah satunya caranya adalah kemarin itu belajar online-nya itu hanya 1 jam. Nah, itu salah satu cara sebenarnya. Hanya 1 jam. Jadi mahasiswa juga tidak terbebani paket data, terus juga nggak melulu lihat Zoom, karena kan juga konsentrasi kan kadang terpecah ya, karena ada sesuatu hal mungkin entah ke kamar mandi, entah apa. Nah, kemarin juga dari banyak dosen itu juga uh, pakai video. Jadi yang pertama itu salah satunya itu mengurangi waktu ketika online karena pakai data mahasiswa pun juga dosen, tapi dosen ada di fasilitasi ya. Itu terbatas juga ya. Jadi terus juga ada materinya itu tidak melulu dokumen, tapi juga materinya itu berupa video, terus interaktif ya antara mahasiswa sama dosen, entah buat proyek bersama antara mahasiswa sama dosen. Nah, itu sedikit sharing kemarin ilmu bagaimana cara uh, blended learning yang efektif gitu. Blended learning yang efektif zaman saat zaman sekarang gitu. Nah, gitu. Terus apa lagi ya? Nah, macam-macam sih sebenarnya. Nah, ini mungkin kalau saya sekarang ini menerapkan nggak lama-lama dulu deh. Mungkin setengah jam aja, sedikit aja waktu. Jadi inti-intinya aja, ini loh materinya. Terus jadi ada 4 sih materi yang harus dikuasai mahasiswa. Maksudnya dalam blended learning ini. Sorry kok 4 materi, 4 metode. Mahasiswa metode pertama itu mahasiswa mau belajar sendiri. Terus yang kedua itu mahasiswa itu mau belajar dengan si dosen, atau yang ketiga itu mahasiswa itu sharing sama temennya, buat project gitu ya sendiri sama temennya, ataupun uh, yang nggak sama dosen, yang nggak sendiri tapi dia belajar melalui referensi internet. Nah itu ada istilahnya itu self learning apalagi itu intinya mau belajar sendiri pakai logikanya sendiri, jadi nggak pakai referensi yang pertama itu ya, pakai logikanya sendiri lah, belajar sendiri yang mana yang kalian suka gitu ya. Terus apa belajar sama si dosennya ya ini saat ini, terus atau belajar sama temennya, atau yang keempat itu ya nggak sama dosen, nggak teman-temannya, ya nggak sendiri tapi pakai referensi, yaitu pakai referensi internet tuh. Nah itu mana yang buat nyaman silakan, senyaman kalian. Nah itu sedikit intermezzo hari ini dari blended learning ya. Nah ini pada kesempatan hari ini adalah mengenai materi analisis regresi. Analisis regresi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan kita nih, kita itu berhadapan dengan berbagai macam situasi atau gejala. Nah, sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama berat badan dalam taraf tertentu tergantung pada tinggi badannya. Nah, yang kedua produktivitas kerja pada taraf tertentu tergantung pada efisiensi dan efektivitas kerjanya. Terus yang ketiga,
padi tergantung pada kesuburan tanah, teknologi, ataupun banyaknya curah hujan. Yang keempat, investasi bergantung pada suku bunga bank. Dan kelima, hubungan musim kemarau dengan kebutuhan payung dan es. Dan contoh yang lainnya. Nah, itu salah satu contoh analisis regresi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini berhubungan dengan tugas yang nantinya di e-learning. Coba nanti cari 20 studi kasus yang mana mungkin tertera pada jurnal dan paper, ataupun PowerPoint juga boleh, atau skripsi atau tesis disertasi boleh, yang mana dia menganut metode regresi linier. Nah, nanti rangkum, jelaskan, serta presentasikan dalam berkelompok ya. Jadi nanti bagi tugas. Nah, kelompoknya seperti kemarin, jadi nanti bagi tugas merangkum 20 paper dan jurnal yang mana terdapat metode regresi linier, terdapat studi kasus yang memakai metode regresi linier. Nah, itu tapi nanti dulu kalian harus tahu dulu apa yang harus dirangkum gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, berdasarkan contoh di atas atau contoh sebelum slide ini, maka tampaklah mana variabel bebas yang mempengaruhi dan mana variabel terikat atau tergantung atau yang dipengaruhi. Variabel yang mempengaruhi ini dalam analisis regresi disebut variabel bebas atau variabel prediktor, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel tak bebas atau variabel respon atau variabel kriterium dengan lambang masing-masing tadi X dan Y. Nah, sekarang coba kita analisis di sini ada contoh. Berat badan dalam taraf tertentu tergantung pada tinggi badannya. Nah, variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi dalam analisis itu disebut variabel prediktor. Berarti mana kira-kira? Nah, kan ada kata tergantung. Berarti tergantung ini kan dia variabel tak bebas. Variabel bebas itu adalah berat badan, variabel tak bebas itu adalah tinggi badan. Karena berat badan dalam taraf tertentu tergantung pada tinggi badannya. Entah semakin besar atau semakin pendek, atau semakin kecil berat badannya semakin tinggi. Nah, seperti itu contohnya. Nah, variabel bebas atau variabel prediktor itu adalah variabel berat badan dan variabel tak bebas tinggi badan. Nah, nanti disimpulkan. Terus yang kedua, yang produktivitas kerja pada tertentu tergantung pada efisiensi dan efektivitas kerjanya. Berarti variabel tak bebasnya itu adalah efisiensi dan efektivitas kerja. Sedangkan variabel bebas itu adalah produktivitas kerja. Nah, ini juga pokoknya kalau ada kata-kata tergantung itu berarti dia termasuk variabel tak bebas. Berarti variabel tak bebasnya ada banyak. Di sini ada kesuburan tanah. Dan sebenarnya saya bacakan dulu ya. Produksi padi tergantung pada kesuburan tanah, teknologi, dan banyaknya curah hujan. Nah, kalau kita maknai di sini, variabel bebasnya itu adalah produksi padi. Dan variabel tak bebasnya itu adalah kesuburan tanah, teknologi, serta banyaknya curah hujan. Yang keempat, investasi variabel bebas bergantung pada suku bunga bank. Suku bunga bank itu adalah variabel tak bebas. Yang kelima, hubungan musim kemarau dengan kebutuhan payung dan es dan sebagainya. Nah, berarti hubungan musim kemarau dengan kebutuhan payung dan es. Berarti kalau kita tinjau, yang dicari itu kan kebutuhan payung dan es. Yang bergantung itu kan kebutuhan payung dan es. Tidak bergantung pada,
Ya, kebutuhan payung dan es kan yang dicari. Nah, bergantungnya itu kan pada musim kemarau, bukan bergantung pada payung dan es. Berarti variabel tak bebasnya itu adalah musim kemarau, sedangkan variabel bebasnya itu adalah payung dan es. Nah, ini sebaliknya, karena yang dicari itu adalah, coba lihat, yang dicarikan di sini investasi, berat badan, produktivitas kerja, produksi padi. Nah, di sini yang nomor 5 ini dibalik sama dia. Hubungan musim kemarau dengan kebutuhan payung dan es. Berarti kebutuhan payung dan es itu bergantung pada musim kemarau. Gitu kan kalau kita ganti kalimatnya ya kan. Jadi kebutuhan payung dan es itu bergantung pada musim kemarau. Jadi musim kemarau ini adalah variabel tak bebas, sedangkan kebutuhan payung dan es itu adalah payung dan es itu adalah variabel bebas. Nah, itu untuk cara menentukan variabel bebas dan variabel tidak bebas. Nanti dituliskan dalam makalah berkelompoknya ya. Apa variabel bebasnya dalam jurnal tersebut, apa variabel tak bebasnya pada jurnal tersebut. Banyak seharusnya, tidak satu dua, coba nanti dicari. Pun juga kadang variabel tak bebas itu tidak hanya satu. Nah, ini contohnya kan satu dari tadi. Berat badan, produktivitas kerja, payung dan es. Nah, harusnya kalau di suatu studi kasus kehidupan sehari-hari ada banyak. Nanti coba ditentukan, didiskusikan ke dalam kelompok. Mana yang bergantung, mana yang tidak bergantung. Nah, selanjutnya, jika kita mempunyai data yang terdiri atas 2 atau lebih variabel, adalah sewajarnya untuk mempelajari cara bagaimana variabel-variabel itu berhubungan. Hubungan yang diperoleh biasanya dinyatakan dalam persamaan matematik yang menyatakan hubungan fungsional antara variabel-variabel. Hubungan fungsional antara satu variabel bebas dengan satu variabel tak bebas disebut analisis regresi tunggal. Sedangkan hubungan fungsional yang lebih dari satu variabel disebut analisis regresi ganda. Bentuk umum persamaan regresi linier itu adalah Y aksen sama dengan A plus BX, di mana Y aksen adalah variabel tak bebas, A adalah konstanta, plus B di sini koefisien arah regresi linier, dan X kapital di sini adalah variabel bebas. Jadi variabel tak bebas sama dengan konstanta ditambah koefisien arah regresi linier kali variabel bebas. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya. Jadi bentuk persamaan tersebut itu artinya adalah regresi X sebagai variabel bebasnya dan Y sebagai variabel terikatnya. Nah, koefisien arah regresi itu ada positif dan ada negatif. Bila mana di sini, bila harga B positif, maka variabel Y akan mengalami kenaikan. Sebaliknya bila B negatif, maka variabel Y akan mengalami penurunan. Kemarin udah ini. Nah, ini sebagai contoh soal. Nah, nanti pasti ada pengerjaan soal ya di dalam jurnal dan papernya. Persamaan regresi antara pengunjung toko dengan pembeli. Contoh, X adalah pengunjung toko, pembeli adalah Y. Berarti variabel tak bebasnya adalah pembeli, sedangkan variabel bebas itu adalah pengunjung toko. Jadi Y sama dengan pembeli sama dengan 9 plus 0,50 kali pengunjung toko. Nah, maknanya apa? Karena B positif, nah ingat tadi B itu kan yang di depannya X ya, ini ya 0,5. Karena B positif, maka hubungan fungsionalnya juga menjadi positif. Selanjutnya kita dapat mengatakan bahwa jika X bertambah dengan 30 orang, maka rata-rata pembeli akan bertambah menjadi
Y sama dengan 9 plus 0,50 dikali 30. Berarti sama dengan pengunjungnya adalah, pembelinya adalah 24 orang. Dan akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa semakin banyak pengunjung, semakin banyak pula pembelinya. Karena B-nya positif. Bila mana B di sini negatif, berbalik, semakin sedikit pengunjung maka semakin banyak pengunjung semakin sedikit pula pembelinya. Jadi negatif itu hasilnya. Kebalikan. Semakin banyak pengunjung, kalau di sini negatifnya semakin sedikit pembelinya. Terbalik. Tapi kalau di sini, jadi artinya itu maknanya itu kalau umpama ada persamaan demikian, kalau umpama diketahui nih ternyata pengunjung tokonya itu sebanyak 30 orang. Berapakah pembelinya? Nah, umpama pengunjungnya itu ada 30. Kira-kira berapa ya pembelinya gitu ya di dalam mamanya minimarket atau toko. Oh, ternyata kalau pakai persamaan ini 9 plus 0,5 kali 30 berarti kira-kira kalau ada 30 pengunjung mungkin kira-kira ada 24 yang beli gitu loh. Nah, ya tetap mengenai teori probabilitas ya karena kan mata kuliah kita kan mengenai kemungkinan ya. Ya itu tadi. Berapa sih kemungkinannya umpama ada 30 pengunjung toko. Pembelinya itu berapa? Apa cuma ngunjungnya aja 30 orang itu? Oh, kita pakai rumus persamaan ini. Rumus persamaan ini itu diketahui dari rata-rata dulunya itu kalau umpama sekian itu pengunjungnya sekian, pembelinya sekian, pengunjungnya sekian. Nah, ternyata kalau kita pakai analisis rata-rata rumus kalau kita sudah menemukan rumusnya gitu ya, maka kita bisa menentukan, oh kalau pengunjungnya 30 orang, oh pembelinya itu kira-kira ya paling enggak 25 orang lah. Nah, gitu. Contoh saja di sini. Nah, selanjutnya itu ada materi mengenai metode kuadrat terkecil untuk regresi linier. Metode diagram pencar atau kita sebut regresi linier di sini dapat dipakai untuk menduga bentuk regresi apakah linier atau tidak. Jika tidak betul-betul yakin, lebih baik ditentukan dengan cara lain, misalnya dengan cara kuadrat terkecil, least square. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan regresi linier adalah dari persamaan regresi y aksen plus sama dengan A plus BX, maka diketemukan cara mencari B, itu adalah demikian, cara mencari A, demikian. Selanjutnya masukkan nilai A dan B ke dalam persamaan regresi. Nah, kita contoh aja ya langsung. Udah jam berapa ini? 8.37 ya. Masih 30 menit kita berjalan. Oke. Sedikit kok ini kayaknya cuma 18 slide. Contoh, setiap biaya promosi X yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan akan selalu berpengaruh terhadap keuntungan pada tiap tahun. Dari data suatu perusahaan tertentu diperoleh data dalam jutaan rupiah sebagai berikut. Jadi tahun pertama dia itu mengeluarkan biaya promosi sejumlah 1,5 umpama juta gitu ya. 1,5. Keuntungannya itu dia 3,6. Tahun kedua dia mengeluarkan biaya promosi 1 juta. Keuntungannya itu 2,8. Selanjutnya tahun ketiga dia mengeluarkan perusahaan tersebut atau kalau umpama IT Telkom gitu ya. Tahun pertama IT Telkom itu mengeluarkan, kan tahun pertama ya kita harus gencar-gencarnya lah ya mengeluarkan. Nah, dia mengeluarkan biaya promosi ya entah spanduk, entah apa medsos. Nah, itu 1,5 juta umpama atau 1,5 M. Admisinya gimana nanti berjalannya ya kan. Spanduk baliho itu kan juga nggak murah ya di jalan raya. Nah, keuntungannya itu dia balik modal. Ternyata keuntungannya itu 3,6 juta. Tahun kedua promosi lagi, oh turun lah paling enggak
juta aja. Nah, keuntungannya dia 2,8. Sedangkan tahun ketiga itu dia biaya promosinya lebih tinggi, 2 juta. Keuntungannya 4,3 juta. Contoh ya kalau juta. Tahun ke jangan juta deh, kayaknya miliar aja. Oh, tapi di sini 10 juta ya pertanyaannya. Ya, juta berarti sih. Tahun keempat 2,8 juta, keuntungannya 5,4 juta. Tahun kelima, wah ini paling sedikit sendiri, 0,4 juta aja, berarti 400.000 ya. Keuntungannya 1,9 juta. Tahun ke-6 1,3 juta, keuntungannya 2,9 juta. Nah, tentukanlah persamaan garis regresinya. Yang kedua, berapakah keuntungan yang diperkirakan jika biaya promosi itu adalah 10 juta? Nah, pertama, kita tentukan dahulu variabel bebas dan variabel tak bebasnya. Dari data tersebut, kita dapat menentukan variabel bebasnya adalah biaya promosi, sedangkan variabel tak bebasnya adalah keuntungan. Buat tabel untuk menghitung nilai B dan A. Maka kita bisa menjawab di sini, variabel X kita jabarkan sesuai dengan yang diketahui sampai dengan data ke-6. Variabel Y juga kita jabarkan. Lalu kita hitung X dikali Y itu adalah 5,4, 2,8, sampai dengan 3,77. X kuadrat kita hitung, berarti 1,5 kuadrat, 1 kuadrat, sampai dengan sebagai 1,69. Lalu kita jumlah, sigma X sama dengan 9, sigma Y 20,9, sigma XY itu 36,45, sigma X kuadrat sama dengan 16,94. Maka kita hitung nilai B. Nilai B itu diketahui dari N sigma XY minus sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat minus sigma XY tadi ya. Nah, dimasukkan saja 6. Tadi kan N, berarti N-nya kan jumlahnya ada 6 ya kan. Ini loh, kan jumlahnya 6. N6 XY sigma X kali Y berapa? Ini ya, 36,45. Dikurangi sigma X, 9, dikali sigma Y, 20,9. Nah, per 6 kali 16,94 ini, minus 9 kuadrat. 9, sigma X 9, terus dikuadratkan. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1,48. Sama juga masukkan saja, substitusikan dalam rumus, maka diketahui ditemukanlah nilai A adalah 5,7. Jadi persamaan garis regresinya kita tahu bahwa Y aksen sama dengan A plus BX. Berarti variabel tak bebas atau tadi kita ketahui variabel tak bebas adalah biaya promosi. Biaya promosi sama dengan 5,7 ditambah 1,48 dikali X. Berarti dikali keuntungan. Ya, keuntungan. Berarti kalau ditanya berapa keuntungan yang diperkirakan jika biaya promosi 10 juta, maka jika biaya promosi itu 10 juta, maka keuntungan kita bisa peroleh sama dengan 5,7 ditambah 1,48 dikali 10 sama dengan 20,5 juta. Jadi keuntungan yang diperkirakan adalah 20,5 juta. Gitu. Nah, yang tadi ya ini jadi contohnya manfaatnya regresi itu untuk kita menentukan umpama kita keluar biaya promosi sekian, paling nggak keuntungannya berapa. Nah, itu kan kita nggak bisa menduga-duga, harus ada rumusnya. Nah, salah satunya pakai analisis regresi, metode analisis regresi untuk menentukan berapa kira-kira yang akan kita dapatkan ke depannya.
Contoh sudah diketahui tahun 1 sampai 6 itu keuntungannya sekian. Nah, kita bisa memakai data histori itu untuk menentukan rumus. Contoh tadi biaya promosi IT Telkom itu 1,5 miliar, keuntungannya 3,6 miliar. Sampai tahun ke-6 dia punya datanya kalau biaya promosinya 1,3 miliar, keuntungannya 2,9 miliar. Nah, berapa keuntungan umpama diperkirakan jika biaya promosinya itu 10 miliar? Nah, kan dari ini kan cuma 1 miliar. Nah, kalau 10 miliar, nah kita coba besar-besaran lah umpama. Nah, nanti keuntungannya dari diperoleh rumus regresi dari data histori yang lalu, rumus regresinya adalah ini. Maka jika mana dia bermodalkan 10 miliar, maka keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh adalah 20,5 miliar. Nah, itu loh contohnya penerapan regresi buat prediksi atau estimasi nilai angka ke depannya. Gitu. Nah, itu berhubungan dengan satu variabel, yaitu tadi biaya promosi dan keuntungan. Nah, gimana kalau kita menyangkut ada multi variabel atau lebih dari satu? Nah, ini kita pakai regresi linier ganda. Yang mana rumusnya berbeda. Kalau satu variabel kan Y sama dengan A plus BX. Nah, kalau umpama dua variabel, dia adalah Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2. Bedanya cuma B1 X1, B2 X2 sampai mana, dan seterusnya berapa variabel yang ada di regresi tersebut. Nah, kalau contoh di Y sama dengan A plus B1 X1, B2 X2 plus B3 X3, dan seterusnya. Nah, untuk memperoleh koefisien A, B1, B2, dan seterusnya ya, dapat digunakan metode ordinary least square. Tadi kalau regresi satu variabel least square, kalau umpama regresi linear berganda itu ada ordinary least square. Yang pada prinsipnya meminimumkan jumlah kuadrat deviasi di sekitar garis regresi. Nah, bila mana seperti berikut, nilai koefisien regresi dapat dipecahkan dari 3 persamaan berikut. Nah, jadi dari 3 persamaan berikut, jadinya adalah dia membentuk persamaan sederhana seperti ini. Nah, sebagai contoh, suatu penelitian yang dilakukan di Hero Supermarket. Nah, zaman-zaman sekarang kan Giant ya. Nah, kalau umpama, ya, contoh saja ya, ini contoh, umpama menyinggung. Mohon maaf. Jadi suatu penelitian yang dilakukan di Hero Supermarket bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh variabel harga dan pendapatan terhadap permintaan minyak goreng. Nah, ini contoh itu. Berikut adalah hasil penelitiannya. No sampel 1. Permintaan minyak itu 3 liter per bulan. Harga minyak itu 8.000 per liter. Pendapatan 10 juta per bulan. Nah, sampel minyak 2 itu sebut merek nggak ya? Ya pokoknya nama minyak itu masing-masing lah. Minyak 1, minyak 2. Ini kan minyak goreng ya. Ya tahu sendiri ya, apakah itu. Ya nggak apa-apa sih kalau lumayan kan ya. Banyak kan, nggak cuma satu merek ya. Umpama lah Bimoli, Sania, Ikan Dorang, apalagi Sanko. Nah, sampai 10. Nah, itu masing-masing dia punya permintaan sendiri. Umpama di sini Sanko itu cuma 3 liter per bulan, harga minyaknya itu 8.000. Atau umpama dia itu merek Freshwell lah. Freshwell kan murah ya. Umpama 10 liter per bulan, harga minyaknya itu 5.000 per liter, murah kan. Nah, ternyata dia lebih sedikit pendapatannya. Pendapatannya itu 1 juta per bulan. Nah, jadi per masing-masing dia punya karakteristik sendiri. Nah, berdasarkan data tersebut, hitunglah koefisien regresinya. Nah, ini contohnya.
Untuk mendapatkan koefisien regresi sesuai dengan persamaan A, B, dan C, maka perlu dihitung lebih dulu nilai-nilai sebagai berikut. Jadi dari data Y, X1, X2, tadi ini kan ya, Y, X1, X2, coba 3, 8, 10, nah ini 3, 8, 10, maka dicari Y kali X1, Y kali X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 dikali X2. Sudah ketemu, demikian. Dengan menggabungkan persamaan A, B, dan C dengan hasil perhitungan di atas dapat diperoleh persamaan berikut. Jadi, sigma Y sama dengan X1 kali A, ya, N kali A, sigma Y sama dengan N kali A plus B1 kali X1, B2, X2. Jadi, N kali A, B1 kali X1, B2 kali X2. Coba dilihat. Ini sigmanya Y, 10A itu adalah nilai dari N. NA, N-nya kan 10 kan. Menentukan N kan dari banyaknya sampel. N kali A berarti 10 kali A plus 63 kali B1, X1 kali B1, plus 46 dikali B2. Selanjutnya 409 atau sigma Y X1, ini ya dari persamaan ini ya. X1 kali Y, X1 kali Y ini ya, 409 sama dengan 63A. Pokoknya sesuaikan dengan persamaan ini. Nah, ketemulah ini. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan nilai koefisien A B1 kali B2 dapat dilakukan dengan cara substitusi yang memerlukan perhitungan ketelitian yang baik. Cara lebih sederhana adalah sebagai berikut. Jadi tadi ditentukan A itu sama dengan N kali X1, sigma X1 kali Y minus sigma X1 kali sigma Y, itu 10 kali 409 minus 63 kali 68. Ini satu-satu, jadi kita peroleh dari nilai yang pertama tadi, N X1, mana tadi ya? N sigma X1 Y minus sigma X1 sigma Y. Nilainya diperoleh dari ini ya, tabel ini. N-nya 10, 409 itu X1 kali Y minus X1 sigma Y. Nah, rumus ini itu diperoleh ya dari rumusnya ya. Ini berarti dia mendefinisikan rumusnya tidak di sebelumnya, langsung dicontoh ya. Jadi ini diketahui gitulah, ada rumus kalau mencari. Pertama itu kita cari dulu nilai perkalian dari N dikali X1 kali Y minus X1 kali sigma X1 kali sigma Y. Demikian. Lalu cara apa? Selanjutnya step B atau step kedua gitu ya. Step 1, step 2. N X2 kuadrat minus X2 kuadrat. Nah, demikian. Terus ini selanjutnya N sigma X1 dikali X2 minus sigma X1 kali sigma X2 sama dengan 10 kali 317 minus 63 kali 46 sampai dengan ditentukan F sama dengan EB min C kuadrat. Sama dengan 81 dikali 1124. Ini kan 81 dikali 1124 minus 272 kuadrat 17060. Nah, B1. Nah, ini sebenarnya memudahkan yang ini ya. Nah, kita bisa tahu berarti dari tadi itu untuk mencari B gitulah. Gampangannya dia hitung dulu lah, enggak dihitung jadi satu. Ini kan rumus B. Nah, ini rumus B. Ini ya. Terus ini cari nilai A. Dia peroleh dari sini.
Jadi AB min CD per F. Nah, kalau B kuadrat, DE min AC per F. Ya pokoknya yang mana yang mengandung A, yang mana yang mengandung B. Ini kita bisa tentukan kan A, B, C-nya kan dia bisa tahu mana A, mana B, mana C. Berarti kan ini A pertama, B ke B, terus C. Kalau B1 kita peroleh dari rumus yang pertama tadi. Ini dimasukkan di dalam substitusi ini. Maka hasilnya minus 194 tadi. Terus kalau B sama, juga N, XY, XY gitu ya. Coba kita lihat. N, XY, XY. Tapi bedanya kalau yang pertama itu X1, kalau yang kedua itu ya X2. Jadi B1 itu adalah X1, B2 itu adalah X2. Mana yang mengandung X1, mana yang mengandung X2. Nah, kalau umpama yang mengandung X1 diletakkan di rumus B1. Di sini kan X1. B, coba kita lihat. Terus C. D. Sampai F. Nah, kalau yang B2, pertama D, terus E, A, C. Nah, ini diperoleh dari sini. X1Y sama dengan AX1. Sorry. Ini dari sini. B2 sama dengan NXY, XY. Coba kita lihat. NXY, XY, terus NX kuadrat minus X1 kuadrat. Benar kan? Minus AC per F. Sudah diperoleh nilainya. Lihat di sisi sebelumnya aja ya kalau mau teliti. Nah, kalau mendapatkan nilai A, sigma Y per N plus B sigma X per N. Sigma Y per N plus nilai N per N ya kan. Atau dijadikan satu. Sigma Y, tadi, per N plus B sigma X per N. Nah, ini dia dijadikan satu. Kalau di rumus sebelumnya tadi kan sigma Y per N plus B sigma X per N. Nah, kalau di sigma Y per N, jadi langsung aja seret itu pembagian panjang per N-nya di N-nya. Sigma Y per N plus B X1 per N. Nah, ini diketahui. Dengan memasukkan nilai A, B1, dan B2, maka persamaan regresinya dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan 15 minus 1,15 minus 0,41. Kalau umpama dari rumusnya kan plus kan. Nah, plus kali minus kan, ini nilainya minus. Kan harusnya plus kan tadi. Ya, plus kali minus kan kalau kita jabarkan di sini kan nilainya minus. Makanya dia ditulis di sini minus. Ini loh yang tadi. Rumusnya kan plus kan. Nah, di sini kok jadinya kok minus? Karena nilainya di sini base-nya itu minus. Maka dia minus dikali plus, maka nilainya minus. Juga sama, ini juga minus 0,41. Ini juga plus kan harusnya. Berarti plus kali minus, minus. Jadi dinyatakan di sini 15,086 minus 1015 kali X1 minus 0,41 X2. Nah, di sini
Sudah jam berapa? 8.59 ya, udah jam 9, 1 jam. Nah, nggak berlama-lama. Nah, di sini ada latihan soal. Nah, sebenarnya kemarin itu udah di sebelumnya itu, tapi ada yang belum ngerjakan ya. Saya tambahilah satu soal ini di sini. Jadi ada tiga latihan soal. Ya, jadi ini gini aja. Ini latihan soal ya, sebentar saya bahas sebentar lah. Tugasnya kan soalnya mencari 20 jurnal referensi ya. Cari aja dulu lalu dirangkum gitu ya. Nah, di sini contoh kalau umpama ada data seperti berikut ini. Data di bawah ini menunjukkan besarnya biaya advertensi dan laba usaha bersih dari sampel random 6 toko. Biayanya 1,5, labanya 3,6. Sama kayak biaya promosi tadi ya. Tentukan garis regresinya dengan metode least square. Lalu juga untuk biaya advertensi 1,2, perkirakan besarnya laba bersih dari biaya advertensi 1,2 tadi. Nah, ini contoh data di bawah ini menunjukkan umur dan harga mobil sedan bekas. Umur 1 tahun harganya Rp1.795. Ya, sampai dengan ada persamaan lain. Hitung garis regresinya, ramalkan harga mobil yang sudah berumur 3 tahun. Untuk mobil yang sudah berumur 20 tahun, bagaimana pendapat Anda? Terus yang di selanjutnya, data di bawah ini menunjukkan umur anak, berat waktu lahir, dan panjang badan anak tersebut. Umur 78 hari, beratnya 2,75 kilo. Panjang badannya 57,5 cm. Hitunglah persamaan regresinya dengan metode least square dari Y dan X1 dan X2. Kemudian perkirakan panjang badan rata-rata bagi anak yang berumur 75 hari dan berat badan waktu lahir 3,15 kilo. Nah, tambahan soal aja ya dari yang kemarin. Jadi ya nggak apa-apa lah dikerjakan. Dikit kan ya. 3 soal ini dikerjakan juga untuk pertemuan selanjutnya. Dikumpulkan sebelum pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang mengenai tugas yang di full share e-learning. Nah, sebelum ini mengenai penerapan studi kasus dalam regresi linear, apakah ada pertanyaan? Nah, sebelum itu, kalau sudah ada pertanyaan, saya bahas mengenai tugas yang mencari 25 jurnal dan paper mengenai penerapan metode regresi linear dalam studi kasus tertentu. Ini ya, 7 hari. Jadi yang di tugas kemarin itu pertemuan 10, kan ada multiple linear regresi ya, tugasnya kan mengerjakan
Apa sih kemarin tuh? Kayaknya R kan ya? Nih ya, ngerjakan ini. Eh, bukan. Ini modulnya. Ini berarti. Intinya mengerjakan percobaan kemarin lah. Terus, nah, ditaruh di sini aja maksud saya tugas yang sebelumnya itu sama tambahan hari ini. Ini ya tugas mandiri nih ya. Nah ini yang udah mengumpulkan ini loh yang sudah cuma satu ya, karena memang waktunya di sini udah satu. Submitted one. Nah, ini Friday 28 Mei. Jadi pada hari itu sudah jam 7 malam ya udah mengumpulkan. Amanda. Oke, apa lagi tadi ya? Menjelaskan tugas. Jadi tugas pertemuan 11 itu sekarang kalian cari penerapan metode regresi dalam kehidupan. Jadi cari 25 jurnal dan paper mengenai penerapan metode regresi linier dalam sebuah studi kasus tertentu. Rangkum, jelaskan, dan presentasikan secara berkelompok. Jadi tugasnya itu 25 ya, minimal itu 25. Entah internasional, entah nasional. Maksudnya kalau internasional kan berbahasa Inggris. Nah, kalau yang baik itu pertama kalian cari di Science Direct. Di Science Direct. Jadi sciencedirect.com lalu find artikel pakai kata kunci regresi. Regression analysis gitu ya. Atau regression algorithm. Nah, ini ada banyak. Ada kasus-kasus yang pakai metode regresi. Sebagai contoh umpama head post estimation. Loadingnya. Nah, ini contoh. Estimasi apa nih? Pose apa? Nah, coba. Nah, ini kan ada gambar kepala. Nah, ini pakai rumus linear regresi. Nah, dia menemukan kalau pakai linear regresi, ya, maka absolute errornya itu sedemikian. Nah, cari aja dulu lah, nggak usah pokoknya cari dulu mana metode. Nah, nanti coba dirangkum. Jadi rangkumannya itu adalah berupa, nah seperti ini tadi saya cari. Kayaknya dulu pernah ngerangkum deh ya. Di mana ya? Oh ya, sama seperti MPPL, MPPL, PAPL ya. Nanti siang kan ada PAPL juga. Jadi, bentar, di mana Excel.
Dari Anwar ya, untuk kelompoknya masing ada berapa, Bu? Hmm, bentar. Hmm, sebentar. Nah, ini sudah ada yang masuk keluar ini ya. Kalau bisa 3 orang gitu aja lah ya, maksimal 3 orang ya per kelompok ya. Jadi per kelas itu ada 40 bagi 3, 10, lebih dari 10 kelompok ya, ada 15 kelompokan lah. 3 orang aja ya maksimal. Atau ditentukan aja lah, kelompoknya 3 orang. Kemarin kelompok kemarin ada ini ya, ada lebih dari 4 ya, ada yang lebih dari 3 ya kayaknya. Hah? Ada yang berbicara? Ya ntar saya besarkan ya suara. Ya, ya. Ya, Ikomang kemarin kelompoknya berapa orang? 4 kayaknya ya. Saya cari rangkuman ini loh. PPT. Tugas review paper.
Nah ini ya, kelihatan nggak ya? Ini kan kelihatan. Nah ini berarti ada 1 sampai 25 atau lebih boleh. Terus year-nya, jadi gini, tugas review paper mengenai studi kasus penerapan metode regresi. Yang pertama kalian rangkum itu adalah dia tahun berapa, judulnya apa, penulisnya siapa, lalu dia menjelaskan apa di dalam paper itu. Sebagai contoh, paper ini menerapkan metode regresi linier dengan variabel bebas ini dan variabel tak bebas ini. Paper ini bertujuan untuk apa? Dan hasil dari paper ini adalah menunjukkan bahwa estimasi nilai angka kedepannya adalah sebagai berikut. Nah, contohnya seperti itu. Ada sih setiap paper. Jadi menjelaskan apa paper itu, tujuannya paper itu neliti apa. Nah, itu jelaskan di deskripsi ini. Variabelnya apa saja, terus hasilnya gimana paper itu, terus kedepannya paper itu akan meneliti apa. Jelaskanlah di sini. Kalau di sini tuh mewakilkan abstrak lah. Tapi rangkuman ya, jangan dari abstrak kalian langsung copy. Jadi kalian harus merangkum, jangan jadi gini. Kalian bisa lihat itu via web. Bentar, loading ya. Pakai pakai Grammarly bisa kalau kalian langganan. Jadi Grammarly itu dipasang di Microsoft software kalian di Word gitu ya. Paling enggak kalau umpama langganan sehari beli di Shopee atau di Tokopedia bisa kok. Jadi Grammarly akun punyanya orang kalian sewa bentar bisa. Grammarly pakai. Paling enggak 20.000 murah kok. Beli es, beli bakso buat beli ini kan, beli ilmu kan bagus. Atau pakai yang plagiarism. Bentar. Coba plagiarism checker X. Oh ini berbayar ini. Oh ini software. Kemarin saya apa sih? Nah ini udah ada yang masuk keluar ini. Sebentar, dikit lagi kok. 1 jam aja. Bentar. Nah ini ya. Plagiarism checker and citation. Nah, sebagai contoh, papernya itu yang kalian deteksi itu ini. Head push estimation by regression algorithm. Nah, kalian copy nih abstrak. Cek plagiarism. Kok ini sih? Ya jelasnya plagiat banget ya. Apa sih? Apa ya? Maksudnya kan apa ya? Paraphrase, astagfirullah. Di parafrase, jadi umpama kata-kata ini
yang ada di abstrak kalian parafrase biar kata-katanya nggak sama, seperti umpama ada kata supaya gitu ya jadi agar gitu loh, kan nggak sama kan supaya sama agar. Nah contoh head present accessus in ex exceptione, nah ini kan beda, pertamanya ini tapi jadi head present gitu lah. Terus kalian rangkum dipakai bisa, atau pakai dirangkum sendiri aja dulu ya, atau kalau pakai software ada sebenarnya merangkum online. Yes. Apa sih bahasa Inggrisnya ya? Summarize. Ya, contoh resumer mungkin. Umpama ini resume. Tapi nanti coba dilihat lagi ya, apakah nanti kalau cuma di copy aja nanti dibaca lagi ya. Karena software kan nggak selamanya benar juga. Ini masih ini. Loadingnya lama. Tunggu aja dulu. Nah ini tadi nanti diletakkan di sini, terus ada advantage, disadvantage. Nah advantage ini keuntungannya apa? Maksudnya kelebihannya paper itu apa? Pakai metode itu tuh kelebihannya apa? Terus kekurangannya pakai metode itu juga apa? Nah terus figur itu gambarnya itu um, dia ada gambar apa di situ kalian uh, maksudnya yang mana dia bersinggungan sama metodenya. Umpama tadi head post tadi, mana head post. Nah ini, mana yang dia menunjukkan hasil dari paper itu, hasil gambar dari paper itu. Ini kan masih pendahuluan. Nah ini masih terus berupa metodenya. Ini sampel. Nah mungkin bisa kalian tunjukkan mana kira-kira gambar yang mewakilkan hasil dari paper itu. Bisa saja gambar ini gitu ya, kalian copy terus kalian taruh di situ juga dengan tabel hasil dari itu juga termasuk gambar. Hasil dari dataset itu contohnya um, nah tadi ini data from the pointing 04 dataset. Nah ini yang from the pointing 04 dataset ini di copy dan juga gambar ini di copy. Lalu diletakkan di figur di sini. Di umpama terus juga ini. Nah, diletakkan di figur itu. Caranya biar bisa masuk itu kan pakai yang nggak bisa, berarti ya kalian sesuaikan lah gimana caranya biar satu tabel ini. Nah gini mungkin. Nah gitu. Nah gitulah. Udah. Nah gitu ya.
Oke, kelompoknya 3 aja. Atau kemarin ya nggak apa-apa sih, bebas. Kalau paling nggak minimal lah 3. Nah ini tadi hasilnya ya, pakai abstrak tadi kita resume jadinya teks dikurangi menjadi 37%. Nah, seperti ini contohnya. Oke, oke itu dulu mungkin. Ada pertanyaan? Yang pertama pakai ini ya kata kunci Science Direct. Terus ada mungkin Google Scholar. Ini Google Scholar, cari aja. Nah, di sini kalau ini bahasa Indonesia boleh. Nah, ini. Nah, pilih yang jurnal atau paper ya, yang ada studi kasusnya. Kalau umpama buku gini kan nggak ada studi kasusnya. Ya cuma buku belajar. Coba yang ada studi kasusnya. Maksudnya ada persoalan kehidupan di dalamnya. Analisis regresi untuk masalah kehidupan. Mana contohnya? Analisis, jangan ini, bukan. Ini kan software ini regresi panel. Nah, ini contoh penerapan metode regresi logistik dengan menganalisis adopsi teknologi pertanian. Oh ya, minimal 5 tahun ke atas ya. Kita tentukan lah. Jadi paling enggak 2021 kok 5 tahun ke atas lah belum. 5 tahun ke bawah berarti paling enggak 2015 2016 lah. Nah, 2015 ya masuk lah. Nah, model keluarga splina polinomial contoh. Oke, wes sudah. Di situ aja dulu 9:30 lebih setengah jam. Untuk menjelaskan tugas sih, kalau materi sudah 1 jam aja. Ya. Oke, dari sini ada pertanyaan dari mahasiswa? Belum? Kalau nggak ada, saya tutup pertemuan hari ini. Oke ya, sekian. Saya stop share, enggak mana stop share. Nah, nih. Sekian. Oh, absen ya? Absen. Lupa. Absen. Oke, absen sebentar. Gracias. Belum submit ya ini dulu. Yes. Nanti aja lah. Mau Yusuf Faisal Akbar Anwari. Hadir, Bu. Oke. Raihan Nur Hotami. Hadir. Oke.
Raihan Nur Hotami. Hadir, Oh ya, Zulkarnain. Bu. Iya. Hadir, Bu. Oke, Kuncoro Manik Dharma Putra. Dirian Frega. Hadir, Bu. Oke. Fatahila Ahmad. William Kurniawan. Hadir, Bu. Oh ya, Amanda Amalia. Thomas Adikusuma. Fahmi Pradana. Akil Hadir, Bu. Mustaqim. Oh ya, oke. Akil Mustaqim. Hadir. Iya. Akil Mustaqim. Hadir, Bu. Oke. Alfian Naufal. Hadir, Bu. Oke. Edo Handoko. Hadir, Bu. Oke. Anggara Widan. Hadir, Bu. Oke. Rizvan Surfansyah. Hadir, Bu. Oke. Reza Arindra Hadir. Fadila. Oh ya. Ikomang Arisudana. Hadir, Bu. Ya, Anwar Ibrahim. Hadir ya tadi. Muhammad Ersan Alvin Etino. Bu. Ya. Hadir, Bu. Oke. Andika Muhammad Ikhlas. Ahmad Sandar Lazarus. Hadir, Bu. Oh ya, Alan Herdiawan Raharjo. Hadir, Bu. Oke, Fikri Baihaqi. Hadir, Bu. Oke, Rizal Irfansyah. Zwingli. Hadir, Bu. Oke, Zwingli Charlie Hadir, Bu. Halide. Oke, Febri Purnama Putri. Danisha Bagas Abiansa. Frenda Maulana. Harya Abimanyu Atala Akbar. Apa suara saya nggak kedengar ya? Bentar. Iqbal Cakiki. Ini berapa tuh yang hadir ya? 41 loh ya. Oh ya, hadir. Thomas hadir. Harya Abimanyu hadir. Oke, bentar. Mana tadi ya? Ini. Harya. Oke. Iya, oke Thomas. Terus Febri Purnama Putri. Danisha Bagas Abiansa hadir. Frenda Maulana. Oh, Dani hadir. Frenda Maulana. Iqbal Cakiki. Muhammad Nafiuddin hadir. Salva Wanda Putri Hamida. Ilham Yori. Oh ya, hadir. Ilham Yori Pradana hadir. Ardiansa Bisma Rizkuwo Hadir. hadir. Muhammad Atorik Rukmana. Ahmad Yuri Hadir, dan Bu. Sindan. Oh ya. Ahmad Yuri dan Sindani. Ahmad Fadli Ari Hendra. Fajar Indrawan. Hadir. Oke, Farhan Yuko Pratama. Hadirkah Safril Nizamuddin? Hadir ya. Ya.
Leonard Julian Augusta Manopo. Ya. Diana Puspita. Oke, Akbar Triatfa. Hadir, Bu. Oke. Ardiansa Bisma ya bentar. Akbar udah. Raffi Zulkarnain. Aulia Rahman Pakarti. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Oke, yang nggak hadir banyak. Oh, bentar. Oh ya. Febri, sinyalnya Oke, lagi nggak stabil. Oh, iya Salva. Salva apa? Ya. Febri. Ya tadi hadir ya Febri. Bentar. Kuncoro, Fatahila, Amanda. Amanda tadi hadir kayak. Andika, Frenda, Iqbal Zakiki, Muhammad Nafiuddin, Ahmad Yuridan, Ahmad Fadli, Farhan Yuko, Raffi Zulkarnain. Kalau ada yang merasa belum dipanggil, ya Amanda hadir ya. Hadir, Bu. Hadir, Nafiuddin hadir. Raffi juga hadir, Bu, tadi, Bu. Iya. Bentar, apa tadi? Amanda. Fadli Ari. Ahmad Fadli Ari. Nomor berapa ya? Udah ya. Raffi, Yuko, Yuridan, Iqbal, Frenda, Andika, Fatahila, Kuncoro. Udah. Yang itu belum saya absen, mungkin kalau klarifikasi di chatting. Oke, mungkin saya akhiri. Terima kasih, sampai jumpa. Oh, Nafi hadir, Bu. Tadi on mic. Oh, ya. Oke, Nafi. Ya, terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Saya mohon maaf bila saya terdapat kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.